Masyarakat Indonesia, kita tentu tahu betul betapa beragamnya suku-suku yang ada di Indonesia. Lantas tahukah Anda, dari manakah suku-suku itu? Untuk mengetahui asal-usul penduduk Nusantara, maka kita harus mundur cukup jauh, kurang lebih 100.000 tahun yang lalu. Menurut teori sejarah, yang pertama datang dan tinggal di tanah Nusantara sebenarnya adalah Homo erectus yang datang sekitar 1,5 hingga 1,7 juta tahun yang lalu. Namun kelompok-kelompok mereka akhirnya punah kira-kira pada 100.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, barulah Homo sapiens atau manusia modern memasuki Nusantara. Manusia modern berasal dari Afrika secara besar-besaran melakukan migrasi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama melakukan perjalanan dari Afrika ke Selat Kecil yang memisahkan Ethiopia dan Yemen. Kemudian terus ke India bagian selatan, paparan Sunda, hingga ke paparan Sahul atau Papua, Australia. Saat itu dataran di Nusantara masih menyatu sehingga kelompok ini melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Manusia pertama yang datang ke Nusantara ini memiliki ciri-ciri melanosoid atau golongan etnis Negrito, yaitu seperti orang Papua dan aborigin. Para manusia ini menempati Nusantara hingga zaman es berakhir dan es mencair menjadi lautan yang memisahkan pulau dan terbentuklah Indonesia seperti sekarang ini. Jadi, jika ditanya siapakah orang pribumi pertama yang menempati Nusantara, maka ya jawabannya adalah orang-orang Melanesia ini. Bahkan diduga kuat merekalah penyebab hilangnya Homo erectus di paparan Sunda. Lalu, alasan mengapa mereka cuma ada di pedalaman Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya adalah karena datangnya rombongan manusia modern gelombang berikutnya secara besar-besaran dengan perahu yang cukup canggih di zamannya. Makanya orang Melanesia ini tidak ada di wilayah Indonesia bagian barat. Gelombang kedua manusia modern yang datang ke Indonesia adalah rumpun Melayu dan Austronesia. Rumpun ini mencakup suku Melayu, Formosan, serta Polinesia. Rumpun ini memiliki ciri-ciri wajah bulat, hidung lebar, rambut hitam tebal sedikit bergelombang dan kulit kecoklatan. Kelompok Austronesia ini memiliki teknologi maritim yang lebih canggih untuk masa itu, yaitu menggunakan kano bercadik. Mereka juga sudah memiliki teknologi irigasi yang lebih maju seperti sistem sengkedan atau terasering. Dengan kemampuan yang lebih maju, maka wajar jika rumpun Melayu Austronesia ini akhirnya mampu menjelajah dan menguasai wilayah Nusantara. Rumpun Melayu yang masuk ke Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu adalah mereka yang sudah berhasil menciptakan masyarakat yang stabil sehingga tidak lagi melakukan mobilisasi penduduk. Karena itu, mereka menetap di tempat terpencil dan jauh dari golongan lain sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi percampuran gen. Golongan Proto-Melayu ini misalnya adalah suku Nias dan Dayak. Selanjutnya Deutero-Melayu yang masih perlu berpindah-pindah tempat dan berinteraksi dengan kelompok lain di sekitarnya karena alasan tertentu seperti kondisi geografis, iklim, bencana, dan sebagainya. Akibatnya kemungkinan percampuran budaya, bahasa dan gen juga menjadi lebih tinggi. Suku-suku yang termasuk Deutero-Melayu antara lain adalah Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Makassar, Bali, Lombok, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, dan puluhan suku-suku lainnya. Dalam masa peralihan Melanesia ke Austronesia hingga zaman manusia mengenal tulisan, jejak kebudayaan maupun ciri fisik masyarakat Melanesia sudah tidak ada lagi di pulau-pulau bagian barat Indonesia. Sementara di wilayah Indonesia Timur, masih terekam gen Melanesia yang sudah bercampur dengan rumpun Austronesia. Sedangkan suku Melanesia yang masih asli adalah mereka yang menetap tanpa gangguan di pedalaman Papua dan masih setia dengan kehidupan dan kebijaksanaan lokal seperti berburu binatang, berkebun dalam skala kecil, serta hidup dalam masyarakat kesukuan. 1000 tahun setelah kedatangan etnis Melayu, peradaban Austronesia juga berkembang pesat dan melakukan interaksi dengan pedagang dari kebudayaan lainnya termasuk Dongsan dari Vietnam. Interaksi perdagangan terus berkembang di awal abad Masehi sehingga masuklah peradaban Dravida, Sino-Tibet, dan Semit. Pada era modern, Dravida adalah mereka yang kita kenal dengan India, Sino-Tibet adalah yang kita kenal dengan Tionghoa, dan Semit adalah yang berasal dari Asia Tengah seperti Arab dan Yahudi.
Bangsa Dravida memulai perjalanan ke Nusantara pada abad 1 Masehi. Sino-Tibetan pada awal abad 3 Masehi setelah dinasti Han runtuh. Dan Semit mulai masuk ke Sumatera pada abad 7 Masehi. Kedatangan bangsa Sino-Tibetan ke Nusantara ditandai dengan datangnya biksu Fahsien pada awal abad 5 Masehi dan Ising pada 8 Masehi. Gelombang kedatangan pertama cukup besar datang pada masa pemerintahan Majapahit ketika Wikramawardhana memperbolehkan semua orang dari berbagai agama maupun ras untuk berdagang dan menyebarkan agama di Majapahit. Bangsa-bangsa ini tidak hanya datang ke Nusantara untuk berdagang, tapi juga memiliki peran sosial sebagai rohaniwan. Bahkan tidak jarang yang memutuskan untuk menetap dan menikah dengan orang lokal. Jadi, sejak abad pertama Masehi, Nusantara bukanlah eksklusif milik bangsa Austronesia atau Melanesia saja. Sehingga kalau ditanya soal siapakah penduduk pribumi Nusantara, tentu cukup sulit menjawabnya, karena yang pertama ada di bumi Nusantara justru Homo erectus. Jika definisi pribumi merujuk pada manusia modern pertama yang datang ke Nusantara, maka jawabannya adalah rumpun Melanesia atau yang sekarang merupakan suku-suku di Papua. Jadi, pada hakikat nenek moyang semua manusia yang ada di Indonesia itu adalah pendatang. Bumi Indonesia dulunya adalah tanah tak bertuan sampai para pendatang mengklaim tanah tersebut milik mereka dan melewati kekuasaan para penjajah hingga kini bisa menjadi negara Indonesia yang multikultur. Jadi, tidak tepat rasanya jika sampai sekarang kita masih saja membeda-bedakan satu sama lain berdasarkan ras atau etnis mereka.